Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan saat ini. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu dan berkat-Mu di sepanjang malam, dan anugerah-Mu, rahmat-Mu yang baru di pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamahlah hati kami, terangi pikiran kami, supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14-15. Tertulis demikian. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan dengan kapal menuju ke Italia, kapal yang membawa Rasul Paulus diterpa badai angin yang kuat, yang membuat para awak kapal kesulitan mengendalikan kapal. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga mengarahkan kapal menuju ke tujuan mereka, tapi angin itu terlalu kuat. Pada akhirnya mereka menyerah dan membiarkan kapal mereka terombang-ambing dan hanyut dibawa oleh angin dan gelombang laut. Mereka berada dalam ketidakpastian selama beberapa minggu dan akhirnya terdampar di Pulau Malta. Di Pulau Malta ini ternyata ada maksud Tuhan bagi Paulus. Ayah dari Gubernur Publius yang memerintah di situ sedang mengalami sakit. Rasul Paulus mendoakan dan menyembuhkannya. Dan bukan hanya ayah dari Gubernur Publius saja, tapi ia juga mendoakan serta menyembuhkan orang-orang sakit yang datang kepadanya. Melalui hal ini, nama Tuhan Yesus Kristus dikabarkan, Injil diberitakan, menjangkau orang-orang yang tinggal di Pulau Malta. Setelah itu, baru kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berlayar menuju ke Italia. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita punya suatu rencana pribadi, tapi rencana kita mengalami banyak tantangan, dan nampaknya perjalanan kita menuju ke rencana itu berbelok ke arah yang lain. Meskipun kita sudah berusaha sekuat dan semampu kita tidak bisa melawan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kita jadi melenceng jauh dari rencana kita. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga dan angin badai kehidupan terus-menerus datang seakan menghalangi jalannya rencana kita, maka terkadang kita perlu menyerah karena seringkali itu adalah rencana Tuhan. Seperti para awak kapal yang menyerah dan membiarkan gelombang laut dan angin membawa hanyut kapal mereka, kita pun terkadang perlu untuk menyerah dan membiarkan kehidupan kita hanyut dalam rencana Tuhan. Adalah merupakan rencana Tuhan, kapal yang ditumpangi oleh Paulus harus singgah terlebih dulu di Pulau Malta. Dan itu dilakukan Tuhan dengan mengintervensi perjalanan mereka dengan mengirimkan angin timur laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami perjuangan yang berat dalam menuju kepada rencana-rencana saudara? Apakah ada angin badai yang nampaknya sedang mengubah arah dan tujuan rencana saudara? Walaupun saudara sudah berusaha sekuat tenaga, tapi sepertinya tidak ada hasil dan tidak ada perubahan seperti yang saudara harapkan. Ini saatnya saudara untuk menyerah kepada rencana Tuhan. Izinkan Tuhan untuk membawa hidup kita menuju ke tempat yang Ia rencanakan. Percayalah, di balik semua yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Daripada kita hanyut dalam rencana kita
yang belum jelas apa yang akan terjadi nanti. Lebih baik kita hanyut dalam rencana Tuhan yang sudah pasti baik dan indah bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria ketika mendengar apa yang direncanakan Tuhan bagi dirinya, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Maria berserah kepada apa yang menjadi rencana Tuhan atas dirinya. Biarlah kita juga, saudara, dapat bersikap demikian. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerah kepada kehendak-Mu, dan kami mau hanyut dalam rencana-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari Tuhan, bahwa rencana kami bukanlah rencana-Mu. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Seringkali kami terlalu memaksakan keinginan kami pribadi. Kami berusaha sekuat tenaga kami. Kami berusaha semampu kami. Kami tidak mau menyerah. Dan kami tidak menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang berusaha untuk menuntun kami masuk ke dalam rencana-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, berikan kami kepekaan dan pengertian untuk dapat mengenali rencana Tuhan, dan agar kami menyerah kepada kehendak-Mu, berserah kepada pimpinan Tuhan, hanyut dalam rencana-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna, rencana-Mu baik dan indah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami secara pribadi, dan tuntun hidup kami Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu, nama-Mu senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan perlindungan Tuhan atas kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.